semuanya baik. Bentar. Saya coba ini. Kita berdoa dulu ya, Koden. Oh ya, boleh. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami bersama-sama hadir di hadirat-Mu. Kami ucapkan syukur karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu ya Allah. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami. Jadikan kami, berikan kami hati seorang murid yang siap untuk terbuka menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk membawakan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu dan kami semua siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Puji Koden. Tuhan. Ya, bentar. Koden lagi mindahin relay ini. Ya. Shalom, selamat malam yang di Indonesia, yang di Amerika, belum bangun tapi yang di bagian timur sudah. Tadi sudah kontak mau gabung. Puji Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita ada hari ini untuk boleh belajar bersama-sama dalam membongkar atau mencari kebenaran 1 Korintus pasal 13. Terima kasih untuk komunitas Pusaka, obrolan santai, keluarga Allah. Saudara, dalam Alkitab itu hanya ada 3 pasal. Saya ulangi, dalam Alkitab hanya ada 3 pasal yang merupakan kelengkapan dari seluruh rencana Tuhan. Nah, kalau tidak ada 3 pasal ini, maka Alkitab itu tidak beda dengan kitab suci agama-agama yang lain. Yang pertama adalah Mazmur 23. Saudara, Mazmur 23 ini luar biasa. Satu-satunya Tuhan yang menjadi gembala bagi umat manusia. Itu Mazmur 23. Dan di dalam Mazmur 23 kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi domba-dombanya. Sampai mau berkorban, melindungi, menyerahkan nyawanya. Kedua, itu Lukas 15. Nah, disitulah kita melihat the true love story. Saya ulangi, kisah kasih yang sejati. Kalau kita mendengar kata love story, maka langsung dunia mikirnya Romeo and Juliet. Itu versi Eropa. Kalau versi Asia sampai Engtai. Betul, itu dituliskan kisah kasih yang luar biasa. Tapi untuk apa disebut love story? Kalau ujungnya mati. Betul nggak? Kalau ujungnya mati, apa gunanya? Mereka mati. Romeo mati, sampai Engtanya mati. Nah, the true love story, kisah kasih atau kisah cinta yang sejati itu justru Lukas 15. Dari domba hilang, uang hilang, anak hilang. Nah, di dalam Lukas 15 itu happy ending. Kalau love story dunia, Romeo and Juliet sampai Engtai, maka sad endingnya. Endingnya akhirnya menyedihkan karena mati. Tapi kisah kasih Bapa di surga menjadi manusia dengan nama Yesus Tuhan. Maka itulah kisah kasih yang sesungguhnya. Nah, pasal ketiga itu 1 Korintus 13 ini. Yang sekarang kita akan bongkar, kita akan teliti, kita akan cari kebenaran. Saudara, ada banyak buku. Bahkan dari semua judul buku di dunia, yang jumlahnya sudah kurang lebih 7 juta buku. Judul ya. Oh maaf. Ya. Jadi di dunia ini sejak ditemukannya mesin cetak, ya di abad yang abad yang ke-16 yang lalu, maka sudah lebih dari 7 juta judul buku.
Dan 99,99% buku-buku di dunia ini kalau menulis tentang kasih, itu hanya tentang cinta, bukan tentang kasih. Maka itu satu-satunya buku yang menulis tentang kasih. Jadi, Assalamualaikum, Papa senang kamu gabung. Tadi istrimu kontak Papa, nak. Ini anak saya porter di bandara Soekarno-Hatta, dia rajin ikut. Nah, kalau kita melihat satu-satunya buku yang menulis tentang kasih itu cuma 1 Korintus 13. Di seluruh dunia tidak ada satupun penulis yang pernah menulis tentang kasih. Semuanya tentang cinta. Catat itu baik-baik. Nah, bagi saudara yang belum pernah tahu, apa bedanya kasih dengan cinta? Oh, beda sekali. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, cinta itu lust. L-U-S-T, lust. Tapi kasih itu love. Ya. Telepon. Nah, itu beda. Saya lanjutkan perbedaannya supaya tahu. Di dalam cinta ada unsur seks. Di dalam kasih tidak ada seks. Maka itu kalau ada seks dan disalahgunakan, pasti ada pihak yang dirugikan. Di dalam kasih tidak ada yang dirugikan. Semuanya keberkatan dan untung. Itu bedanya. Nah, jadi menurut 1 Korintus 13, cinta hanya boleh dipakai. Saya ulangi, cinta hanya bisa dipakai oleh 2 orang pria wanita yang berstatus suami istri. Saya ulangi, cinta itu hanya untuk 2 orang pria wanita yang berstatus suami istri. Maka itu sebelum menikah, maka setiap manusia hanya boleh hidup di dalam kasih, hidup dengan kasih, dan hidup oleh kasih. Saya ulangi, sebelum manusia itu menikah dan sampai sepanjang umur hidupnya di dunia, maka manusia harus hidup oleh kasih, hidup di dalam kasih, dan hidup dengan kasih. Ya, perhatikan 3 hal ini, oleh, ya, dengan, dan hidup tinggal di dalam kasih. Itu kasih. Tapi cinta itu hanya untuk suami istri. Apabila cinta digunakan untuk yang bukan berstatus suami istri, berarti akan ada korban yang jatuh. Maaf, saya cerita. Korban cinta 90% itu wanita. Saya ulangi, 90% korban cinta itu wanita. Dari Nabire hadir beberapa sekarang, puji Tuhan. Nah, kenapa korban cinta itu pasti kebanyakan perempuan? Ya, ada 3 hal. 1, maaf, perempuan itu gampang dimanipulasi. Ya, maka itu lihat dari banyak sosial media. Korban cinta kebanyakan perempuan karena bisa dimanipulasi. Korban cinta itu biasanya perempuan. Maaf, karena perempuan, maaf ya, nggak semua loh, nggak semua, jangan tersinggung. Karena perempuan itu bisa dibohongin. Ya, sudah dimanipulasi, dibohongin lagi. Yang ketiga, antara pria dan wanita yang menggunakan perasaan, pasti itu wanita lebih daripada laki-laki. Perasaannya, emosi. Nah, disinilah setan bekerja ketika ada cowok-cowok bajingan memanipulasi perasaan wanita, lalu cinta dimajukan, cinta ditonjolkan. Sudah yang nulis dari Surabaya, manusia harus hidup oleh kasih, hidup dengan kasih, dan hidup di dalam kasih. Terima kasih Bu Melati.
Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Itulah perempuan. Saudara, tapi disinilah ada yang bilang wanita lebih suka di PHP. Yang ngomong ini perempuan ya, Misyang jangan salahkan kontennya. Betul. Perempuan itu lebih suka di PHP ya, diberi harapan palsu. Aduh, kasihan sekali. Maaf ya, maaf. Nah, maka itu hati-hati. Dan saudara, dengarkan kalimat ini dulu. Tuhan, tolong kami semua. Supaya ketika kita membahas 1 Korintus 13, kita tidak salah. Ternyata dunia ini hancur. Bukan karena perang nuklir. Bukan karena banjir, gempa bumi, tsunami. Bukan karena AIDS, bukan karena corona. Bumi ini hancur karena cinta yang disalahgunakan. Dunia ini rusak karena cinta yang disalahgunakan. Maka itu hari ini kalau kita ada di 1 Korintus 13, sungguh-sungguh luar biasa Tuhan memberikan kita waktu untuk kita boleh belajar bersama-sama. Terima kasih Bapak. Ada itu. Kita lihat dulu ayat 4 nih, 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang keenam. Dan di sini kita melihat perbedaan antara cinta dan kasih. 1 Korintus 13 ayat yang keempat mulai. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Lihat. Kasih itu sabar. Maka dengan gampang kita akan belajar. Cinta itu tergesa-gesa. Ya, lihat saya ulangi. Kasih itu sabar. Tapi cinta itu tergesa-gesa. Maka itu lihat anak-anak muda yang pacaran. Mengerikan sekali, saudara. Hancur hidupnya ketika tidak sabar. Dalam hal apa? Jangan marah kalau saya bilang ini. Oke, Mardiana keren sekali kamu hadir pada sana. Ketika pacaran, biasanya, maka itu hati-hati pria-pria bajingan bertobat. Biasanya pihak cowok yang nggak sabar untuk melakukan hubungan seks dengan cewek. Nah, ketika seorang gadis yang takut akan Tuhan, ya, saya ulangi, ya, Yesiel, terima kasih Papa kamu hadir. Masih di Palu, nak, atau di Manado? Ya, dengerin. Ketika mereka pacaran, maka si cowok itu maksa untuk mengadakan hubungan seks. Tapi cewek ini takut akan Tuhan, si gadis takut akan Tuhan. Dia bilang, tunggu aku selesai kuliah. Tunggu aku ini, tunggu aku itu. Oh, di Makassar, nak. Nah, si cowok nggak sabar. Itulah hawa nafsu. Maka itu beda sekali antara kasih dengan cinta, saudara. Jauh beda. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak pemarah. Yang kita lihat selanjutnya. Nomor 2. Kasih itu murah hati. Tapi kalau cinta itu egois. Renungkan. Di mana egoisnya cinta? Iya, terang aja. Nggak mungkin ada istri rela suaminya dibagi ke orang lain. Atau sebaliknya suami, istrinya rela dibagi ke orang lain. Nggak ada. Jadi kalau kasih itu tidak boleh egois. Murah hati. Phil, jangan keluar dulu, Phil. Perlu agak lama ini, Phil, karena Papa kan bahas satu persatu. Ya, dengar ini. Jadi kalau kasih itu murah hati. Kalau cinta itu egois. Mau menang sendiri. Di dalam kasih tidak ada cemburu. Tapi cinta harus cemburuan. Karena suami nggak boleh berbagi istrinya dengan orang lain. Istri nggak mau suami dibagi untuk orang lain, cemburu. Maka itu kalau Tuhan namanya cemburuan, karena dia suami surgawi kita, dan kita adalah gerejanya, mempelai perempuannya. Ya, nomor 3. Nomor 4. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, kasih itu rendah hati. Ya, nggak jumawa istilah bahasa Melayunya. Ya, nggak sok, nggak pamer, nggak. Maaf, maka itu tidak sedikit gadis-gadis dibohongin oleh cowok bajingan.
Kalau datang tiap minggu ganti mobil, kelihatan mewah, ternyata pinjaman. Maaf. Nah, banyak, nggak sedikit gadis-gadis langsung kelepek-kelepek ketika didatangi cowok yang mentereng, perhiasannya, jam tangannya, merek mewah semuanya, hati-hati. Nah, itu cinta. Nah, cinta kalau pada suami istri boleh dong. Silakan suami pamer apa ke istrinya, istri pamer apa ke suaminya, karena milik bersama. Tapi kalau kasih tidak boleh begitu. Maka itu gadis-gadis hati-hati kalau ada cowok bilang, jangan khawatir. Kalau kamu nikah dengan aku semua kecukupin. Karena papaku punya pabrik 14. Ternyata pabrik biting sate semua. Ngapain, maaf ini, intermezzo saja. Nah, jangan kita sombong di dalam kasih, nggak ada kesombongan. Ayat 5. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kasih itu sopan. Cinta itu tidak sopan. Loh, maaf. Kenapa tidak sopan? Ya nggak apa-apa. Masa kalau istri telanjang di depan suaminya dan suami telanjang di depan istrinya? Nggak boleh. Ayo, itu kan nggak sopan. Tapi kalau suami istri saling telanjang, ya sopan. Untuk sudah menikah, itulah cinta. Tapi kalau kasih, tidak boleh. Maka itu hati-hati anak-anak muda. Hidupmu akan hancur, hidupmu akan rusak. Ketika engkau pacaran dan engkau melakukan cinta, habis hidupmu. Ingat, korban cinta selalu, hampir selalu perempuan. Maka itu jaga hidup ini supaya nggak ada korban lagi. Ketika cinta itu dilakukan sebelum menikah, maka hancur hidup orang itu. Saudara, izinkan saya, saya teruskan dulu ya. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Enggak. Ya, kasih itu selalu berkorban. Tapi kalau cinta, itu cari keuntungan diri sendiri. Yaitu tadi, istriku milik suaminya. Suamiku milik istrinya. Suami milik istri, istri milik suami. Jadi nggak bisa dimiliki oleh yang lain. Jadi dalam cinta, itu boleh mencari keuntungan diri sendiri. Karena untuk melindungi keluarganya. Supaya tidak salah. Dalam hal ini, wih keren ya firman Tuhan itu. Kasih itu tidak pemarah. Ya, sabar kasih itu. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang. Bukan berarti setelah menikah boleh menyimpan kesalahan orang. Nah, kalau pakai hukum itu, lihat hukum suami kepala, istri itu tubuh. Siapa pernah kegigit? Ya, siapa pernah kesandung? Ya, apakah kalau ada orang kegigit, terus tubuh berkata, cabutin aja semua gigimu. Daripada ntar nyakitin lagi. Kalau saudara pernah kesandung, waduh, pas kena tulang kering lagi, pas kena ujung meja. Apakah kepala mati-mati? Matamu di mana? Kenapa kamu jalan nggak lihat-lihat? Halo, lucu nggak kalau ada suami istri suka ribut seperti itu? Nah, itulah sebagai suami istri bukan berarti boleh menyimpan kesalahan, tidak, tapi saling menjaga dalam hidup itu sehingga suami dan istri saling melengkapi. Ya, terus ayat 6. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya, kalau cinta bukan berarti boleh bersuka cita karena ketidakadilan. Tunggu dulu. Setelah suami istri harus menjadi contoh buat anak-anak, maka anak-anak mesti dilindungi. Anak-anak mesti dijaga, saudara, supaya anak-anak belajar apa itu keadilan dari papa mamanya. Jadi cinta itu bukan berarti boleh bersuka cita kalau ada tidak adil, tidak. Tapi menggambarkan memiliki itu penting sekali. Tidak boleh ya keluarga dikorbankan untuk yang lain. Tidak boleh. Itu penting keluarga dulu. Nomor 1 keluarga dulu. Kita jaga keluarga kita. Ya, tetapi kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Haleluya. Inilah yang Tuhan inginkan. Baik, kalau mau keluar boleh Filipus. Nah, sekarang saya mau kembali ke ayat yang kelima.
kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Saya perlu waktu agak panjang untuk mengupas bagian ini. Tuhan ampuni kami, Roh Kudus urapi kami untuk kami bisa mengerti kebenaran ini dalam nama Yesus. Begini, dalam pelayanan saya selama ini, saya itu menemukan tidak sedikit, maaf, istri-istri gak respect ke suami. Nah, awal-awal saya mengenal masalah ini dalam banyak keluarga. Waktu itu saya belum menikah. Saya nggak ngerti. Kenapa ya? Ada istri begitu nggak respect suaminya. Ada istri itu bahkan kalau saya katakan cenderung merendahkan suaminya. Nah, saya itu nggak bisa ngerti. Kenapa? Sampai pada satu titik. Maafkan saya, kalau ada di antara kita yang sedang belajar saat ini, dan ada keluarga saudara yang sedang mengalami apa yang sedang kita bahas ini, jangan saling nuduh dulu ya. Jangan saling nuduh dulu. Tunggu sampai ini selesai. Jangan izinkan setan menang atas kita. Karena saya akan mengungkap sebuah kejahatan iblis yang begitu licik dan begitu jahatnya. Tuhan tolong, dalam nama Yesus, saya harus pelan-pelan bicara supaya tidak menyinggung yang lain. Ketika pacaran, biasanya pihak cowok, ya biasanya pihak cowok yang ingin melakukan hubungan seks lebih dulu, biasanya. Walaupun ada beberapa gadis seperti itu, tapi rata-rata yang pria. Nah, si pacarnya nggak mau, si gadis nggak mau. Tapi terus dirayu, terus dirayu. Saudara, sampai menikah, mereka tetap tidak, si gadis tetap tidak mau menuruti apa yang pacarnya ingin. Nah, saya menemukan fakta. Mengapa rata-rata retaknya pernikahan itu ketika istri mengandung anak pertama. Saya bilang nggak semua ya, rata-rata. Nah, saya kaget lagi. Ada apa ini? Kenapa di kandungan anak pertama si istri, keluarga ini mulai retak? Nah, begini kisahnya. Ketika waktu pacaran, si gadis ini melihat, maaf, bagaimana nafsu seks calon suaminya ini. Akhirnya toh mereka tetap menikah dengan kudus. Nah, ketika kandungan anak pertama, istri hamil anak pertama. Sampai hari ini dunia kedokteran tidak pernah memberikan patokan. Maaf ya, sampai hari ini dunia kedokteran tidak pernah memberi patokan batasan. Sampai kandungan usia berapa bulan, seorang istri itu nggak bisa melayani suaminya dalam hal seks. Maaf, itu nggak ada. Tergantung kondisi fisik istri, tergantung besar kecilnya anak dalam kandungan. Ya, jadi nggak ada ukuran. Tapi rata-rata bulan kelima, rata-rata. Apa yang saya baca dari banyak buku dan saya tanya pada beberapa keluarga. Nah, menjelang masuk bulan kelima atau sudah masuk bulan kelima, istri ini merasa, aduh tidak sanggup lagi melayani suaminya. Karena kondisi fisiknya, kondisi bayinya makin besar. Setan masuk ke pikiran istri. Dengan mengingatkan peristiwa berapa tahun yang lalu. Ketika mereka masih pacaran. Si calon suami ini nggak tahan tentang godaan seks. Tiba-tiba setan masuk ke pikiran istri. Masih 4 bulan lagi sampai aku melahirkan. Tapi nggak mungkin, maaf ya, kalau seorang istri baru melahirkan, itu perlu waktu lagi untuk rahimnya pulih.
baru bisa melayani suaminya. Kevin, ini use your wifi. Sebentar ya, yang IG, Ida, apa kabar Ida? Lama nggak ketemu ini. Sebentar. It's on. Ya, sebentar. Oke. Ida, apa kabar Ida di Ambon? Baik, Papi. Luar biasa, lama nggak ketemu ini. Iya, Jadi, Papi. gimana? Siapa pemenangnya? Gubernur Ambon. Siapa ini akhirnya? Gubernur Ambon si Lewerisa, Papi. Oh, Lebrisa. Puji Tuhan. Iya. Iya, Ya, puji kita Tuhan, Papi. lanjutkan. Ya, Iya, intinya baik. aman ini ya. Dari sempat putus-putus. Nah, Ya. jadi begini. Suami ini suami yang takut akan Tuhan. Aduh, dia pulang kerja, dia pulang kantor. Wah, dia sukacita. Dia seneng-seneng karena dia mau jadi papa. Ya, terus pulang itu peluk istrinya. Cium-cium perut istrinya. Luar biasa. 2 hari seminggu, setan masuk ke pikiran istri. Ini sebelum masalah istri nggak menghormati suami dulu yang itu ya. Ini bagian ini dulu. Nggak mungkin kalau dia nggak ketemu perempuan lain. Karena aku nggak bisa melayani dia dengan seks. Tapi kok dia tiap hari pulang sukacita, senang-senang, pasti ada sesuatu. Saudara, disinilah kurang ajarnya setan. Suami nggak merasa kalau istrinya ada yang aneh. Tapi dia tetap sukacita. Maaf ini ya, maaf ya. Tiba-tiba suatu saat suami ini merasa aneh. Ketika mereka lagi tidur, yang namanya suami yang senang mau jadi papa, sedang manja-manja dengan istrinya ini, dekat-dekat di tempat tidur. Si istri merasa, jangan dekat-dekat lah. Nggak enak, ini panas. Nah, awal-awal suami yang baik ini, yang nggak punya tujuan, nggak punya keinginan untuk selingkuh. Awal-awal dia mikir, oh ini bawaan bayi. Jadi oke lah aku maklum, oke maklum. Tapi saudara, setelah beberapa saat, masa bawaan bayi kok terus-terusan begini? Nah ini loh istilah saya ya. Segoblok-gobloknya orang goblok, kalau dicurigai, lama-lama rasa enggak. Maaf loh saya bilang ini maaf. Suatu hari, bom waktu itu meledak. Akhirnya suami sadar bahwa ada yang enggak beres. Lalu dia tanya istri, ada apa dengan kamu? Ya, Biana, puji Tuhan kamu hadir. Ada apa dengan kamu? Sambil nangis, istrinya ngomong, aku curiga kamu tuh punya perempuan lain selingkuh. Hah, suaminya terkejut. Kamu tahu nggak? Mikir aja aku nggak. Dari mana kamu menuduh aku seperti itu? Maaf, saudara. Istri ini jujur. Ya aku ingat waktu kita masih pacaran. Kamu nggak tahan godaan seks. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Nah sekarang aku lagi hamil 5 bulan. Aku nggak bisa ngelayani kamu karena kondisi fisik, karena kondisi anak kita. Nanti perlu sekian bulan lagi. Saudara, ini loh kurang ajarnya setan. Maka itu tidak sedikit rumah tangga retak ketika kandungan anak pertama. Oh Tuhan tolong kami semua. Karena ini tadi, cinta dipakai sebelum menikah. Sebelum waktu. Maka itu kita harus jaga-jaga, harus hati-hati, saudara. Nah sekarang kenapa ada istri nggak respect suami? Itu begini. Maafkan saya, maaf. Anak kecil yang jamnya mandi, kira-kira umur 5 tahun ke bawah. Ya, tergantung kedewasaan anak itu. Anak-anak yang mau dimandikan. Maaf, saya tanya.
Tolong saudara mikir. Apa bedanya? Kalau sebelum anak ini mandi kan mesti dibukain baju. Ya jelas dong, masa mandi pakai baju. Nah yang buka bajunya itu mamanya. Dan yang buka baju itu tetangganya. Yang gak ada hubungan keluarga. Saudara ngerti nggak maksud saya? Saudara tahu hasilnya? Mana anak-anak Jones? Baru muncul sekarang kamu. Lama papa nggak lihat kamu muncul. Piano. Ya, dengar. Ayo jujur jawab. Anak ini akan merasa risih dan malu ketika dibukai baju oleh siapa? Ya jelas ya bukan mamanya dong. Kok dengan mamanya oke-oke aja. Itu mamanya. Saudara, disinilah setan itu masuk. Ketika masih pacaran, ternyata si cowok maksa. Lalu cowok buka baju istrinya. Dan terjadilah itu. Di situ setan memberi stempel bahwa seorang gadis yang dalam tanda saya berkata ditelanjangi oleh orang yang bukan suaminya, maka di situ harga diri gadis ini hancur. Saudara, dari sekian banyak keluarga yang hampir retak, dan ketika para suami mengeluh, kenapa istriku nggak bisa respect kepada aku, maafkan saya kalau saya salah, maaf. Dari semua narasumber yang saya layani, ketika masalah ini, merasa malu, waktu itu dibukain, ditelanjangi oleh yang bukan suami. Nah inilah dua penyebab. Mengapa ada istri sulit respect, hormat kepada suami? Ternyata karena cinta dipakai sebelum waktunya. Kita buka Kidung Agung pasal 2, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Kidung 2, ayat yang ke-7, maaf. Kidung Agung 2, ayat yang ke-7. Kita lihat ini. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Nah, putri-putri Yerusalem itu gereja. Gereja, yaitu kita. Tapi disumpahinya demi binatang, saudara. Ini yang gak enak sekali. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ayat, aku menyumpahi kamu, hai putri-putri Yerusalem, demi rusa-rusa betina atau kijang-kijang di padang. Jangan membangunkan dan jangan membangkitkan cinta sebelum ia menginginkannya. BIS, berjanjilah, hai putri-putri Yerusalem, demi rusa-rusa dan kijang-kijang di padang, bahwa kamu tak akan mengganggu cinta sampai ia dipuaskan. Oke, berapa terjemahan beda. Tapi begini maksud Tuhan, saudara. Maaf ya, kita belajar dari binatang. Ampuni kami Tuhan. Karena Tuhan menyumpahi gereja, menyumpahi kita demi mereka. Kenapa? Ayo kita belajar. Satu, binatang itu punya musim kawin. Oke, Rondi, salam buat ayah ya. Saya ulangi, binatang itu punya musim kawin. Catat. Maka itu kalau belum musim kawin, mereka tidak akan birahi. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Nah begitu kurang ajarnya kita manusia. Membangkitkan cinta sebelum waktunya. Dan inilah kehancuran. Kita bisa belajar dari 3 hal ya. Kita belajar 3 hal dari binatang. Yang pertama, tidak ada binatang kawin sebelum musim. Kedua, binatang itu tahu spesiesnya. Jadi mereka nggak asal birahi,
Nggak asal, maaf, ingin nge-seks. Tidak. Maka itu nggak mungkin ada kuda birahi dengan sapi, ayam birahi dengan burung, anjing birahi dengan babi. Maaf, maaf. Mereka nggak sekolah, mereka nggak punya tulisan, nggak bisa baca, tapi mereka tahu aturan. Maka itu ketika Papa di surga minta kepada kita harus menikah dengan seiman yang satu roh supaya lahir Papa penuh Roh Kudus, Mama penuh Roh Kudus, maka anaknya benih ilahi yang kudus. Nggak bisa kawin campur, binatang aja tahu. Yang ketiga, maaf saya pakai contoh jelek ini. Nggak ada binatang pakai celana di alam bebas. Tapi walaupun mereka telanjang, kalau belum waktunya, maaf, mereka tidak pernah birahi. Nah kita ini pakai celana, masih kurang ajar juga. Ampuni kami Tuhan, ampun. Ini loh saudara yang kita harus belajar. Dalam hidup kita. Supaya kita jadi orang yang benar. Luar biasa bukan? Tuhan itu, ya, ampuni Ibu ya, Rondi, satu hari pasti kembali. Nah, jadi kalau kita mau hidup dengan apa yang Papa ajarkan kepada kita, hidup ini luar biasa, saudara. Nah, maka itu perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan kita, maka sempurnalah hidup ini karena kita melakukan yang benar, yang Tuhan inginkan. Jadi kalau sampai Andy, senang sekali Papi kamu hadir dari Jambi, ya. Maka itu kalau sampai kita hidup taat pada peraturan yang Tuhan inginkan, oh hidup ini luar biasa. Ya, kita percaya akan konsep itu. Jadi penyebab istri sulit respect kepada suami. Ayo kita lihat ke masa waktu belum menikah. Kalau ada di antara kita yang mendengar ini, istri ampuni suamimu. Suami yakinkan istrimu bahwa kalian tidak seperti yang dulu sebelum menikah. Dan ada damai dalam rumah tangga kalian. Nah inilah hebatnya Alkitab saudara. Bahwa kasih beda sekali dengan cinta. Maka itu kasih itu harus sopan. Ya, kalau cinta nggak apa-apa, nggak sopan. Sudah jadi suami istri kok. Begitu ya. Supaya warga kita semuanya hidup dalam kebenaran. Baik, mulai ayat 1 sekarang. 1 Korintus 13 ayat 1. Ayo kita lihat. Ayat 1 saya akan baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Coba lihat TSI-nya. Filipus pakai TSI ya. Pakai TSI. Oke. Kalaupun aku diberi kemampuan untuk berbicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa-bahasa para malaikat. Tetapi bila aku tidak mengasihi orang lain, maka aku seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, mengucapkan banyak kata, tapi sama sekali tidak bermanfaat. Ingat istilah Jawa, ojo dadi gajah dibelangkoni. Bisa khotbah tapi tidak bisa ngelakoni, nggak bisa menjalani. Nah itu orang yang pintar berkata-kata. Maka menurut ayat 1 Korintus 13, kasih itu bahasa internasional, kasih itu bahasa universal, kasih itu bahasa surga. Nah itu menurut ayat 1, kasih. Ini sungguh luar biasa. Ayat 2. Jadi di atas semuanya kasih itu penting. Ya. Maka itu banyak pembicara-pembicara, banyak pidato-pidato dari orang-orang hebat. Tapi kalau tidak melakukan nggak ada gunanya. Ya papa-papa yang pengkhotbah, jangan biarkan anak-anak kita nggak respect kepada Tuhan karena kita tidak melakukan yang kita katakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berubah, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna,
untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iya. Ya. Kalaupun aku memiliki kemampuan rohani untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, khotbah masih bagus ya, dan diberi pengetahuan sampai aku bisa mengerti segala sesuatu. Bahkan rencana-rencana Tuhan yang rahasia, hebat tuh saudara. Bisa loh, ada orang nggak punya kasih, tapi bisa mengenal rencana-rencana apa yang rahasia itu. Ya. Juga diberi keyakinan yang besar sampai bisa memindahkan gunung. Tetapi kalau aku tidak mengasihi orang lain, maka semua kemampuan hebatku itu sama sekali tidak bermanfaat. Ini hidup. Maka itu kita harus hati-hati saudara dalam hal ini. Supaya kita jangan menempatkan pelayanan lebih tinggi dari kasih. Ini hebat. Kita harus kagum. Ternyata ada orang, ada hamba-hamba Tuhan, bisa khotbah bagus. Bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Bisa mengetahui rencana-rencana Tuhan. Tapi nggak punya kasih. Ternyata ada. Wih, menakutkan sekali kalau begitu. Maka itu kasih itu di atas segala-galanya. Sampai di ayat ini. Kenapa kasih itu di atas segala-galanya? Nah, setelah 3 pasal tadi saya tunjukkan, ya yang ada di Alkitab, Mazmur 23, Lukas 15, dan 1 Korintus 13, ternyata hanya ada 1 tulisan di dunia. Ya, tidak ada 2, apalagi 5, 3, 10, tidak. Hanya ada 1. Hanya ada 1 buku yang memberitahu dunia siapa kasih itu dan apa kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Gak usah dibuka karena ayatnya pendek. Oke, gak apa-apa. Tuhan itu kasih. Ingat, 1 Yohanes 4 ayat 8 ini satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang memberitahu kita bahwa kasih itu adalah Papa kita sendiri. Luar biasa bukan? Kasih itu Papa kita. Bukan yang lain. Terima kasih Papa. Saudara jangan salah baca. Kasih itu bukan sifatnya Papa. Salah. Tapi kasih itu dia sendiri, bukan sifatnya. Maka kalau saya pakai bahasa Inggris, who is love? Our Father. What is love? Apa itu kasih? 1 Korintus 13. Khususnya ayat 4 sampai 6. Itu kasih. Sampai 7 lah ya. Nah, hebat sekali. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau cinta, ayo tulisannya banyak sekali. Tentang cinta ada di mana-mana. Ya, tapi kalau kasih cuma 1. Jadi satu-satunya buku yang menulis definisi kasih itu 1 Korintus 13. Satu-satunya buku yang memberitahu kasih itu siapa dan kasih itu apa juga cuma Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka itu di ayat 1 dan di ayat 2. 1 Korintus 13 ini. Silakan ada orang-orang hebat. Bisa berkata-kata dengan banyak bahasa. Punya karunia iman. Bisa khotbah bagus. Menyampaikan pesan-pesan rahasia dari Tuhan. Pokoknya hebat. Ternyata ukurannya cuma 1. Adakah kasih itu dimiliki dan nyata di hidup orang itu? Ini loh saudara, kasih itu yang luar biasa. Nah, dunia langsung tahu kalau saudara dan saya murid-murid menyatakan kasih, langsung dunia tahu. Itu pasti murid Yesus. Kita buka Yohanes 13, 34, 35. Yohanes 13, 34, 35. Ini luar biasa.
Tapi just make a picture for me when I should take a picture of me. Ya. Udah? Lihat ini. Yohanes 13 ayat 34 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah baru. Sama seperti aku telah belum 34, belum selesai. Konten. Ya, ulangi. Ini Filipus ini mau tidur saja, cepat pulang. Enggak. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Terima kasih Bapak, ada perintah baru. Berarti ada perintah yang lama, ya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. TSI. Langsung TSI, ya. Terima kasih Bapak. Aku memberikan perintah baru kepada kalian. Kasihlah satu sama lain. Sama seperti aku sudah mengasihi kalian. Begitulah kalian harus saling mengasihi. Wah, haleluya. Luar biasa ini sekarang. Ini perintah baru. Ayat 35. Maka itu saya katakan tadi. Karena tidak ada buku lain yang menulis tentang kasih, bahkan memberitahu siapa kasih itu, apa itu definisi kasih, itu hanya ada di Alkitab, tidak ada di buku lain. Maka itu kalau saudara dan saya menyatakan kasih dalam hal apa saja, orang langsung tahu, oh ini pasti murid Yesus. Itu hebat sekali. Dengan demikian, perhatikan ayat 35. Dengan demikian, dengan apa? Dengan kita hidup saling mengasihi dalam standarnya sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Maka dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ulangi lagi. Jikalau kamu saling mengasihi. TSI-nya? TSI-nya? Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Ya sudah. Inilah kasih yang sesungguhnya itu. Maka itu kita harus menikmati hukum yang baru ini. Menyatakan kasih. Ayat yang ketiga atau keempat, 1 Korintus 13. Ayo kita kembali. Jadi jelas ya saudara, kasih itu luar biasa. Terima kasih Bapak. Tidak ada yang lain. Pasti Bapak di surga. Dan orang kalau mereka lihat kita menyatakan kasih, maka mereka tahu, oh itu murid Yesus, oh itu orang Kristen. Dan sekalipun, ini lebih ngeri lagi loh saudara. Kalau ayat 1, orang jenius, bisa bahasa apa saja. Oh, ayat 2, itu hamba Tuhan hebat. Bisa khotbahkan rahasia-rahasia Tuhan. Rencana-rencana Tuhan yang terdalam. Hebat. Tapi orang-orang itu bisa tanpa kasih. Nah ini yang ketiga lebih gila lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Renungkan. Membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Akan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini kan orang hebat, saudara. Ya toh? Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Nah, saya itu mikir lama. Coba dengar. Masa sih ada orang bisa bagi-bagikan hartanya, bahkan sampai mati dibakar tubuhnya, itu bisa tanpa kasih. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi berjalannya waktu, ternyata ada dan bisa. Orang membagi-bagikan sesuatu yang dimiliki, bahkan berkorban untuk orang lain, itu bisa tanpa kasih. Karena paling besar ada 2 alasan. Alasan yang ketiga, 4 tergantung orang. 1, berarti orang itu punya lebih. Hartanya banyak sekali. Jadi dibagi-bagi pun
tidak rasa. Dia punya banyak. Oke ya. Jadi tanpa kasih bisa. Nomor 2. Ada orang berbagi-bagi seperti itu karena mereka ingin dapat nama, ingin cari nama. Maka itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang pernah berkata, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Itu kan aneh, bukan hukum itu bagaimana? Bisa nggak tahu di satu badan, tangan kita cuma 2. Ternyata itu maksud. Ada orang bisa berbagi macam-macam, tapi tanpa kasih. Hanya karena ingin dapat nama, ingin dapat pamor. Ingat berapa kali, maaf ya jangan tersinggung, berapa kali ada bencana-bencana alam. Wih, gereja-gereja bergerak. Maaf, saya cuma ngomong. Karena sudah pernah viral di sosial media. Tidak sedikit gereja berdatangan. Tapi datang pertama nama gerejanya. Spanduknya, tenda-tendanya. Nama gereja mereka. Bantuannya belum datang. Maaf. Itu bukan kasih. Tapi itu punya lebih. Dan cari nama. Kita lihat. Lalu ukuran memberinya bagaimana? Yesaya 58 ayat 10. Kita lihat ayat ini. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Untuk kita betul-betul menjadi pelaku firman yang tepat. Nah, Yesaya 58 ayat 10. Ini loh hukum yang Tuhan beri kepada kita. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri. Saya tambahkan satu kata, seperti apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Memuaskan, bukan sekedar memberi. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, saya tidak tahu di buku lain ada nggak orang yang pernah menulis fakta memberi seperti ini. Ternyata kalau kita memberi, kita berbagi, itu nilainya, ya, nilainya harus seperti yang kita inginkan sendiri. Maaf, kalau kita tidak mau makan makanan yang sudah kadaluarsa, expired, ya jangan kasih orang lain. Kalau kita tidak mau makan makanan sisa, ya jangan kasih orang lain. Kiranya mengerti. Hukum ini luar biasa. Jadi kalau sampai ada orang yang memberi, bisa memberi sampai banyak, tapi bisa tanpa kasih. Karena motivasinya. Jadi supaya kita berkenan kepada Bapa, motivasi kita memberi cuma satu. Seperti yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, kita beri pada orang lain seperti itu. Hebatnya hukum ini, terima kasih. Ayat 7, karena 4, 5, 6 sudah kita bahas. Ayat 7 sekarang. Nah ini untuk keluarga. Ya, 7 ini untuk keluarga. 1. Kasih menutupi segala sesuatu. 2. Kasih percaya segala sesuatu. 3. Kasih mengharapkan segala sesuatu. 4. Kasih menanggung, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, ayat ini saya dapat rahasianya ketika suatu hari. Saya lupa tahun berapa. Saya tuh mikir begini. Kira-kira ya, sebuah rumah, karena keluarga itu pasti disebut dengan kata rumah tangga. Betul enggak? Keluarga kan disebut dengan kata rumah tangga. Nah, berarti ada rumah. Nah, tiba-tiba saya kepikir. Rumah, ya, itu pasti punya fondasi. Nggak mungkin rumah nggak pakai fondasi. Nah, fondasinya nggak usah kita bahas. Tapi tiangnya yang penting. Bayangkan ada fondasi, nggak ada tiang, terus rumahnya jadi apa? Nah, minimal sebuah rumah itu pasti punya 4 tiang. Nah, saya tiba-tiba kepikir, kalau gitu semua cari di Alkitab. Di mana ada ayat Alkitab yang menyatakan tentang 4 hal. Dan ternyata
pas ada di surat tentang kasih ini. Saya ulangi, inilah 4 tiang rumah tangga. Dan semua diakhiri dengan segala sesuatu. Tiang yang pertama, ya, kasih itu luar biasa. Coba buka lagi Filipus supaya saya nggak salah. Ya, Pak Pendeta Wilson Pangke, selamat malam. Ya. Mana Filipus? Ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ini tiang yang pertama. Apa lawan katanya menutupi? Bongkar, membuka. Hai suami istri, rumah tangga kita pasti aman. Kalau kita berdua nggak pernah ungkit-ungkit masa lalu. Catat. Maka itu suami istri setelah kita menikah, salah satu kalimat yang tidak boleh keluar dari mulut kita. Ingat dulu ya, ingat dulu. Waktu kita baru menikah, ingat dulu waktu aku hamil anak pertama, ingat dulu waktu kita belum punya rumah, ingat dulu waktu mamamu masih ada. Awas, semua kata-kata yang dulu buat suami istri itu kejahatan besar. Karena bongkar-bongkar, ungkit-ungkit yang sudah lama. Tidak boleh. Jadi dengan ayat 7 ini, saya memberikan saran, saudara dan saya bisa menjadi konselor pernikahan yang hebat. Kalau setiap kali kita ketemu rumah tangga retak, rumah tangga goyah, periksa 4 tiangnya. Tiang pertama adalah menutupi. Kalau suami istri suka ungkit-ungkit, suka bongkar-bongkar yang dulu, pasti setan masuk di situ. Tutuplah suami istri, tutup sudah lewat. Ayo kita lihat ke depan. Nah, tiang yang kedua ini paling penting. Kasih itu percaya segala sesuatu. Suami istri harus lebih percaya pasangannya daripada orang tuanya. Saya minta dalam nama Yesus. Hai papa mama yang jahat merusak rumah tangga anak. Karena kamu merasuki anakmu untuk curiga kepada menantumu dalam nama Yesus. Terkutuklah orang tua seperti ini yang mengajari anaknya untuk mencurigai mantunya dalam nama Yesus. Ini orang tua jahat dan kurang ajar. Maka itu suami istri, kita harus jauh lebih percaya mulut pasangan kita daripada mulut orang tua kita. Maaf saya berkata. Tidak sedikit rumah tangga rusak karena orang tua yang tidak berhikmah. Maka itu kenapa dalam Kejadian 2 ayat 24 bahwa laki-laki harus membawa keluar istrinya untuk tidak boleh tinggal serumah dengan mertuanya. Ini firman-Nya. Kenapa saudara? Itu ayat hebat Kejadian 2:24. Bahwa suami harus membawa istrinya keluar, tinggal sendiri. Nggak boleh serumah dengan orang tuanya. Jadi mertuanya si istri nggak boleh. Karena satu dapur tidak boleh 2 koki. Pasti ribut. Papa mama, dengar kalimat ini. Ayat itu luar biasa. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu. Tolong jawab. Ya, yang namanya orang tua akan jauh lebih bela siapa? Ya bela anaknya dong. Ya wajar. Maka itu begitu anak-anak menikah, orang tua di jalur luar. Di jalur ring 1 itu suami istri dan anak-anak. Ring kedua baru papa mama kakak adik. Papa, mama, dan kakak adik. Bukan keluarga langsung. Ingat nih. Berapa banyak suami istri hancur pernikahannya. Karena percaya kata teman, kata tetangga, kata orang, katanya. Maka itu suami istri harus saling percaya. Ini tiang kedua yang penting. Jangan suka curiga suami istri. Kecurigaan suami istri itu merusak rumah tangga. Karena timbul tidak percaya. Nah, bagi Tuhan, suami istri sudah cerai resmi di hadapan Tuhan sebelum ke pengadilan ketika sudah tidak saling percaya. Ngeri. Yang ketiga, ya, apa tadi Filipus? Yang ketiga, kembalikan. Wih, Dedi, Om Swastiastu, Dedi, senang ketemu kamu. Mengharapkan segala sesuatu.
Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut. Ya, setelah kata-kata ingat yang dulu itu nggak boleh diucapkan, maka hal penting yang berikut, suami istri tidak boleh menuntut. Pokoknya aku mau kamu begini. Pokoknya aku mau kamu begitu. Aku beri waktu kamu 3 hari ya. Wih, itu tuntutan. Rumah tangga yang isinya saling menuntut, maka neraka ada di situ. Ya, Dedi, Papa sehat. Terima kasih. Rusak hubungan itu ketika suami istri saling menuntut. Jadi suami di dalam kasih itu mengharapkan. Bukan menuntut, bukan memaksa. Ingat loh, Papa kita di surga nggak pernah paksa loh, saudara. Dia selalu mengharapkan kita. Kapan kita berubah, kapan kita nurut. Begitulah suami istri mengharapkan segala sesuatu untuk berubah. Yang keempat, sabar. Tanggung segala sesuatu. Oh, ayo kita sabar suami istri. Belajar sabar. Menghadapi apa saja kelemahan, kekurangan, kelebihan pasangan kita harus sabar. Nah, kalau 4 yang ini aman, rumah tangga kita aman. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kasih itu segala-galanya. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya sudah, pakai itu hati-hati dengan suka nubuat, dikit-dikit nubuat. Aku melihat Tuhan berkata, hati-hati, nggak sempurna. Ya. Ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Otomatis, saudara. Kalau kita punya barang palsu, tiba-tiba dapat yang asli. Nah, yang palsu ya kita buang lah, ya akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, setelah kasih itu mengurapi aku hidup tinggal dalam kasih, ya maka sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Woy, luar biasa ya saudara. Kalau kita betul-betul bisa meninggalkan sifat kanak-kanak kita, cara berpikir kita, cara kita berkata-kata, maka kita akan jadi orang yang memuliakan Tuhan kemanapun kita pergi. Ayo semua kita berkata amin untuk hal itu. Oh, terima kasih Bapak, karena kemuliaan Tuhan akan nyata di hidup kita ketika kita menjadi pelaku kasih itu sendiri. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup ini. Bisa berkata amin ya saudara. Maka itu ayo mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita hidup di luar kasih. Semua kita hidup di dalam kasih. Hidup oleh kasih dan hidup dengan kasih. Ya, saya ulangi lagi. Mulai hari ini semua kita harus hidup oleh kasih. Hidup dengan kasih dan hidup di dalam kasih. Hidup oleh, dengan, dan di dalam. Maka dunia akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Jadi saudara, ketika kasih itu lengkap, ketika kasih itu utuh, ketika kasih itu menjadi kita. Saya ulangi, ketika kasih itu menjadi kita, kemuliaan buat Tuhan, sehingga suatu hari nanti orang akan melihat, oh kasih itulah Ayu, oh kasih itulah Filipus, oh kasih itu siapa? Ini yang dicari oleh Tuhan. Lewat 1 Korintus 13. Nggak ada permusuhan di antara kita. Nggak ada kesalahpahaman di antara kita. Tidak ada jengkel di antara kita. Apalagi dengki. Tidak ada. Saya ulangi. 1 Korintus 13. Dan 1 Yohanes 4 ayat 8. Suatu hari harus jadi di hidup saudara dan di hidup saya. Sehingga kalau ada orang mencari dan ingin tahu kasih itu apa dan kasih itu siapa, maka saudara dan saya harus berani menyatakan, lihatlah aku. Terpujilah Tuhan. Kalau ini bisa terjadi di hidup kita, karena kita hidup di dalam kasih,
tinggal di dalam kasih, untuk kasih, dan dirami, disimpan, dibungkus luar dalam oleh kasih itu. Bagaimana mungkin kita nggak jadi kasih itu? Roh Kudus, kami percaya Engkau memampukan kami untuk bisa. Karena dunia sedang mencari dan menunggu kapan kasih itu menyatakan diri di dunia lewat kami, gerejamu, anak-anakmu ini Bapa, dan murid-muridmu Yesus. Ayo semua kita siap menyatakan kasih itu. Bapak, terima kasih. Arti sekali kita harus hidup oleh kasih, hidup dengan kasih, dan hidup di dalam kasih. Maka kasih itu akan menjadi seperti kita. Dan kita adalah kasih itu. Bukan cuma Tuhan yang adalah kasih. Ayat 13, ayat terakhir. Terima kasih Bapak. Ayo semua kita mengalami. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Berapa ayat yang lain? Filipus ayat 13 ini. Kita akan teliti. Jadi sekarang, ketiga hal ini yang tetap tinggal. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi, yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. PS. Jadi untuk saat ini, ada tiga hal yang kita harus tetap lakukan. Percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya ialah mengasihi orang-orang lain. Haleluya. SI. Jadi ketiga hal inilah yang tetap diperlukan selama-lamanya. Percaya, berharap, dan mengasihi. Tetapi yang paling penting di antara ketiganya adalah mengasihi. Ya sudah, ini yang dinantikan oleh dunia. Jadi ayo mulai hari ini semua kita hidup menjadi kasih itu. Bukan memiliki kasih, bukan bersifat kasih. Tapi saudara dan saya menjadi kasih itu sendiri. Sampai dunia nggak lihat agama lagi, tapi lihat kasih itu ada di dalam kita. Terpujilah Tuhan. Dan kalau kita melakukan ini, dunia jadi sama seperti surga. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, Oke. amin. Thank you, dear. Amin ya. Berkati ya. Thank you. Terima kasih Kak Dina untuk Haleluya. firman-Nya. Sama-sama. Oke, jadi bagaimana? Ayo. Kak Dina masih ada waktu? Kita bisa diskusi? Masih. Belum jalan. Sebentar lagi baru jalan. Baik. Masih ada waktu. Baik. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami berikan waktu. Silakan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Luar biasa kok, Den. Mau nanya Hebat firman pun, Tuhan ya. Firman iya, Tuhan luar biasa. mau Betul. nanya pun terlalu banyak kesalahan kita kok, Den. Udah lakukan aja lah. Nggak usah tanya. Lakukan aja. Iya toh. Haleluya. Nah, ayo Koden. kita lakukan. Kita menjadi Lakukan aja, kasih Koden. itu. Ya. Iya, Periksa gimana? diri ya, Koden. Iya, betul. Introspeksi. Selalu. Introspeksi. Tiap detik ya, Koden. Tiap detik, menit, Iya, jam, betul. sampai mati. Maaf. Lagi duduk di WC pun harus periksa diri kok kita ini. Sangat betul, Iya. Koden. Mau nanya pun lidah kita bengkok, Koden. Haleluya. Pokoknya sampai mati dah. Khotbah Koden ini sampai mati mesti dilakukan. Berubah. Haleluya. Ya, harus itu. Oke. Nggak ada yang berani Ayo. Koden nanya. Harus berani dong. Ayo kita sharing. Koden juga mau Malu belajar. sendiri, Koden. Malu sendiri. Kita mau belajar. Koden mau belajar. Yang bertanya juga rasanya munafik kan, Koden. Enggak lah. Malu, Koden. Enggak lah. Malu, Koden. Enggak lah. Terlalu banyak salahnya. Ya, Dari ayo awal kita sampai bertanya, akhir. Pak. Ya, silakan. Ya, kenapa
1 Korintus ini Paulus harus menyatakan tentang kasih itu? Ya karena gereja Korintus itu gereja kurang ajar. Kita ingat kemarin 1 Korintus 16 kita bahas. Gereja Korintus itu gereja yang punya banyak masalah. Nggak ada kasihnya. Maka itu Paulus ngajar soal kasih. Jelas, Iya. Filipus. Pak Pendeta Wilson Pak. Pangke, saya baru kenal ini. Tinggal di mana itu? Ya, ini Tinggal Pak di Oscar Rawang, Wirawan. Pak. Ini. Oh, di Tinggal di Kerawang. Rawang. Oke. Sudah 3 kali ini saya ngikutin Oh, maaf. Saya dari baru melihat hari Pak ini, Alex. Pak Pangke. Iya. Dan ada beberapa juga yang kenal mengaku adalah anak papi. Ya, Ya, banyak itu, Pak. tadi saya mau kasih link sama mereka karena mereka ngomong-ngomong sama saya cerita tentang pelayanan Pak Alex. Oh, itu papi saya. Ada yang suami bilang, oh ini anaknya papi. Ada juga yang istri yang bilang, oh kita anaknya papi. Iya, banyak Pak Pangke. Tuhan kasih kami anak banyak. Saya pernah dengar itu tahun 96. Wih, gimana Pak Pangke? Bapak masih di Papua waktu itu. Sampai sekarang masih di Papua, Pak? Oh, Sampai sekarang? enggak. Oh, sekarang di Papua. Saya pikir di Surabaya. Masih. Enggak, tetap di Papua. Enak di Papua, Pak. Ikannya seger-seger. Saya ada mau tanya sedikit dan saya rasa ini berguna buat kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Dengan pertentangan hidup manusia, orang Kristen, terutama orang Kristen bahkan pendeta, dari hal pencerahan kasih ini kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Iya. Untuk membantu kita-kita ini ya. Betul. Pak, firman Tuhan itu rusak oleh karena doktrin. Ya. Itu dia. Maka itu Pak Pangke, kalau ada orang ingin tanya tentang kebenaran, tapi Pak tetap ngotot pegang satu doktrin, lebih baik kita alihkan, ayo makan saja yuk. Karena selama orang ingin kenal kebenaran, tapi masih pegang kuat satu doktrin, nggak akan ketemu. Maaf, saya beri contoh. Orang Katolik akan beda doktrin kasih dengan orang Pantekosta. Orang Pantekosta akan punya doktrin kasih yang beda dengan orang Advent. Orang Baptis. Betul nggak? Orang Kemah Injil. Aduh, sedih Pak Bang. Itu yang membuat firman terkotak-kotak dan jadi nggak utuh. Jadi kalau kita saudara-saudara ketemu seorang baik pendeta, anak jemaat Tuhan, tapi yang rindu kenal kebenaran, yang murni tanpa embel-embel doktrin, ayo gabunglah dengan Osaka ini. Itu dia. Jelas ya Pak Bangke ya? Iya. Satu lagi Pak. Oh ya. Menghadapi seperti apa yang tadi Pak Alexander sudah saksikan sedikit ya. Korban cinta yang akhirnya merusak kasih. Dalam hal ini betul. Terutama rumah tangga ya. Rumah tangga atau keluarga. Di mana-mana. Nah kira-kira bisa ada pencerahan dari pengalaman-pengalaman Pak Alex untuk kita semua ini. Karena kita ini kan pelayan-pelayan Tuhan ya. Kita pasti ketemu banyak hal seperti itu. Bisa ada pencerahan dari selain firman dan pengalaman yang nyata dalam pelayanan-pelayanan. Kerusakan karena cinta dan keluar dari kasih. Kira-kira begitu. Oke. Jadi mulai hari ini, semua kita para pengkhotbah hamba Tuhan, gembala-gembala, khotbahkan tentang seks, tentang kasih ini sesering mungkin di mimbar. Jangan hanya khotbah doktrin, perpuluhan. Jangan. Ya, khotbahkan kebenaran. Yang khususnya tentang masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali ketemu anak-anak muda, anak-anak remaja yang sedang jatuh cinta, sedang gila-gilaan, ya, dimanapun, ayo kita ngomong. Hati-hati, jangan sampai salah pergaulan. Free sex itu merusak.
korbannya sudah banyak. Begitu. Terus sampaikan itu, Pak. Terus sampaikan itu. Nah, terus yang ketiga, kalau ketemu keluarga-keluarga yang pernah rusak, tapi sudah dipulihkan. Ya dulu waktu pacaran salah. Nah, suruh dia jadi contoh. Kamu jangan segan-segan ngomong ya, ceritakan kesalahanmu yang dulu. Supaya tidak ada lagi korban. Nah, begitu Pak. Kalau sampai kita sering mengkhotbahkan itu, menolong itu, oh banyak anak-anak Tuhan akan tertolong. Itu dia. Maka Terima itu kasih. Alkitab itu ya Pak Pangke, isinya itu lebih 70% tentang pernikahan, tentang seks, tentang keperawanan. Maka itu sedih kalau kita lihat rekan-rekan kita hamba-hamba Tuhan. Khotbahnya enggak lebih banyak tentang keluarga. Padahal itu paling banyak. Nah, ayo kita berubah mulai hari ini. Oke. Kalau